Oke, malam ini kita akan membahas lanjutan dari tema database ya. Ini pertemuan ketiga yang membahas tentang database. Cuman kali ini kita akan membahas bagaimana cara mendesain sebuah database ya. Kenapa membuat desain database itu penting? Karena dalam pembuatan aplikasi, mendesain database menjadi hal yang sangat penting karena struktur database akan menjaga alur aplikasi sesuai dengan rencana ya. Nah, salah dalam merancang sebuah database itu bisa membuat alur aplikasi berjalan tidak seperti yang diharapkan. Nah, terutama itu akan mempengaruhi juga bentuk data yang akan disajikan ya, kalau struktur dari database itu keliru gitu. Nah, tujuan dari desain database sendiri adalah yang pertama menghindari adanya redundansi data, atau redundansi itu kayak duplikasi data ya. Jadi data yang mestinya cukup satu aja yang disimpan tapi ada banyak gitu ya, lebih dari satu. Nah, yang kedua menyajikan data sesuai dengan konsep. Lalu yang ketiga menjaga alur jalannya aplikasi sesuai dengan yang direncanakan gitu ya. Lalu ada Entity Relationship Diagram atau ERD. Nah, apa itu ERD? Nah, dalam membuat sebuah database, kita dianjurkan untuk terlebih dahulu menentukan komponen dan relasi apa saja yang diperlukan untuk menyusun dan menyimpan sebuah data dengan benar. Nah, tujuannya adanya ERD itu untuk itu ya. Nah, karena ERD sendiri adalah sebuah diagram yang digunakan untuk merancang suatu database dan menunjukkan relasi atau hubungan antar objek atau entitas beserta atribut-atributnya secara detail. Nanti kita akan bahas apa itu entitas, relasi gitu ya, atau atribut itu apa, nanti akan dibahas di slide selanjutnya. Nah, contoh dari ERD itu seperti ini. Jadi yang biru ini, yang kotak itu disebut dengan entity atau entitas. Lalu kalau yang bentuknya wajik ini disebut relasi. Lalu kalau yang bentuknya elips ini disebut atribut gitu ya. Nah, kita nggak akan membahas terlalu mendalam tentang ERD karena ini jatuhnya kayak kuliah ya. Cuman ini kan yang penting bisa gitu. Nah, komponen ERD sendiri itu apa aja? Tadi kan ada entitas, relation, sama atribut ya. Nah, entity atau entitas itu merupakan sekumpulan objek yang dapat diidentifikasi secara unik dan berbeda satu dengan lainnya. Ya, tadi kan dicontohkannya adalah anggota dan buku, ini jelas beda ya, makanya ini bisa dikatakan sebagai entitas yang unik. Umumnya suatu entitas akan digambarkan dalam suatu simbol persegi panjang ya. Nah, masing-masing entitas sudah tentu mempunyai perbedaan. Bila ternyata ada kesamaan, maka entitas tersebut tidak perlu dicantumkan, atau mungkin salah satu. Jadi misal kayak ada user dengan admin gitu ya. Nah, itu kalau memang dua itu bisa dikatakan sama, maka cukup salah satu aja yang dicantumkan gitu ya. Berikutnya ada relasi. Nah, relasi dalam ERD adalah hubungan yang terjadi antara satu atau lebih entitas. Jadi yang bentuknya kayak wajik tadi atau lambangnya belah ketupat gitu ya, itu yang disebut dengan relasi. Jadi itu akan yang menggambarkan hubungan antar entitas. Nah, seperti yang sudah kita tahu di pertemuan sebelumnya juga udah dibahas, relasi itu ada tiga, ada one to one, one to many, sama many to many. Berikutnya ada atribut. Nah, atribut ini berfungsi untuk menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik dari sebuah entitas. Atribut disimpulkan bentuk elips ya. Nah, tapi kalau yang sifatnya itu penting atau kunci, atau yang mungkin kalau bahasa kita lebih dikenal dengan primary key ya. Nah, kalau sifatnya udah kayak primary key itu nanti atributnya bisa diberi tanda garis bawah. Nah, dalam pembuatan ERD itu ada level-levelnya gitu ya. Jadi kalau teman-teman hanya membuat entity dengan relasinya saja, itu baru masuk di level konseptual gitu. Tapi kalau udah ditambahkan dengan atributnya atau atribut type-nya, nah atribut ini bisa dikatakan kolomnya gitu ya.
Jadi entity itu ini pasti jadi tabelnya, nah atribut ini nanti jadi nama kolomnya gitu ya. Nah teman-teman kalau udah bikin entity plus relasinya, lalu ditambahkan atribut atau mungkin udah ditambahkan jenis atributnya gitu ya, itu udah masuk di level logical. Nah, tapi kalau udah ditambahkan dengan primary key atau foreign key, nah ini udah masuk ke physical. Nah ini kalau udah masuk ke level physical ini tergantung dari DBMS-nya apa yang digunakan. Kalau pakai MySQL bisa jadi kita nggak perlu nambahin primary key, kan bisa tuh kalau di MySQL kita bikin tabel tanpa tanpa menggunakan primary key. Beda cerita kalau teman pakai Postgre. Kalau Postgre itu setiap tabel harus pakai primary key gitu. Lalu bagaimana cara menyusun IRD? Singkatnya, langkah menyusun IRD itu pertama, lakukan identifikasi dan tentukan seluruh entitas yang akan digunakan. Jadi kalau teman-teman misal mau membuat kayak e-commerce gitu ya mungkin ya. Kalau e-commerce mungkin entitasnya ada pelanggan, ada produknya, lalu transaksinya, lalu mungkin ada adminnya gitu. Terus yang kedua, identifikasi relasi dari setiap entitas, yaitu relasi dari masing-masing entitas. Misalnya kayak kalau tadi yang e-commerce mungkin produk dengan transaksi, itu mungkin relasinya kan bisa many to many gitu. Yang ketiga, identifikasi atribut yang diperlukan, jadi masing-masing entitas disebutkan kolomnya apa aja. Lalu yang keempat, definisikan jenis atribut atau tipe kolomnya ya, jenis misal kayak varchar atau integer atau yang lainnya. Lalu definisikan juga atribut mana yang sifatnya sebagai kunci atau primary key gitu. Yang kelima, transformasikan data model logical. Jadi step 1 sampai 4 ini baru sampai di logical ya. Nah yang kelima ini baru dari data model logical transformasikan menjadi model physical. Nah kita akan mencoba mendesain sebuah database untuk penjualan buku gitu. Misal kita dikasih petunjuknya seperti ini. Yang pertama, admin bisa menginputkan penjualan. Data yang disimpan adalah buku-buku yang terjual, tanggal penjualan, jumlah buku yang terjual, harga buku saat terjual, dan total tagihan. Yang kedua, admin bisa mencari buku dengan judul, kode ISBN, dan supplier. Admin bisa mengurutkan daftar buku berdasarkan harga stok, judul, dan tanggal terbit. Admin bisa menginputkan data buku dengan kode ISBN yang sama. Tidak bisa menginputkan data buku dengan kode ISBN yang sama lebih dari satu kali. Admin bisa memanage data supplier seperti nama, nomor handphone, dan email. Lalu admin bisa mengupdate data pribadi seperti nama, password, tapi tidak bisa mengganti email. Nah dari kenapa saya bikin petunjuknya seperti ini, karena biasanya kalau teman-teman berhadapan dengan klien gitu ya, nah klien kan nggak ngerti alur gitu kadang-kadang tuh. Jadi ada step awal tuh kita biasanya melakukan interview dengan klien, dan klien tuh biasanya juga hanya menceritakan saya mau bisnisnya tuh seperti ini gitu ya. Jadi dari bisnis itu nanti teman-teman bisa mendistribusikan alurnya aplikasi nanti bakal seperti ini, lalu karena alur aplikasinya seperti ini maka data yang perlu disimpan ini. Nah dari situ teman-teman bisa menyusunnya menjadi sebuah IRD gitu ya. Yang pertama, identifikasi dan tentukan seluruh entitas yang akan digunakan. Dari deskripsi ini kita bisa menarik kesimpulan entitas-entitas apa aja yang akan dicantumkan ya. Yang pertama ada admin atau user ya. Lalu yang kedua ada bukunya. Yang ketiga ada supplier. Jadi ini entitasnya ada 3 gitu. Lalu yang kedua, identifikasi relasi dari setiap entitas. Jadi kita tentukan relasinya admin ke buku, buku ke supplier, atau sebaliknya gitu ya.
Nah, yang pertama dari admin ke buku itu hubungannya many to many, gitu ya. Lalu buku supplier itu hubungannya many to one, atau kalau supplier ke buku one to many, gitu ya. Jadi karena yang pertama admin bisa menjual banyak buku, dan satu buku juga bisa dijual oleh banyak admin, gitu ya. Lalu kalau untuk yang buku ke supplier, buku dipasok oleh satu supplier saja. Ini saya bikinnya seperti itu. Lalu yang ketiga, di tahap ini teman-teman baru sampai di model konseptual atau level konseptual, gitu ya. Nah, yang ketiga dan keempat ini saya jadikan satu. Yang ketiga, identifikasi atribut yang diperlukan. Nah, atributnya apa aja untuk yang di admin? Tadi sesuai dengan deskripsi itu ada untuk admin ada nama, email, sama password. Lalu untuk buku ada ISBN, tanggal terbit, harga, stok, nama, judul. Nah, ISBN ini udah langsung saya garis bawahi karena ini bisa dikatakan sebagai kunci, ya. Lalu supplier. Nah, supplier ada nomor handphone, nama, dan email. Lalu karena di admin dengan supplier ini tidak ada kolom yang bisa dikatakan sebagai kunci. Kalau kita pakai email sebagai kuncinya atau PK-nya pakai email, nanti itu mungkin aja sih pakai dijadikan sebagai PK. Cuman kalau pakai email dan ini nanti ditaruh di tabel-tabel yang lain yang difungsikan sebagai foreign key-nya, itu ditakutkan size-nya terlalu gede, ya, dibandingkan dengan kalau kita pakai ID, gitu ya. Dan kalau pakai ID itu size-nya lebih kecil. Kita tambahkan ID pada admin dan juga di supplier sebagai kuncinya. Lalu kita taruh di buku ID supplier karena supplier dengan buku hubungannya one to many, otomatis yang di many-nya dikasih foreign key dari si parent, gitu ya. Lalu karena admin dengan buku ini hubungannya many to many, maka itu akan menghasilkan sebuah tabel baru, gitu. Maka relasinya kita fungsikan sebagai sebuah tabel, gitu ya. Sesuai dengan deskripsi di slide sebelumnya, untuk menjual ini atau kita sebutkan dengan nama transaksi mungkin atau penjualan, gitu ya. Di tabelnya, di entitas penjualan ini itu ada kolomnya, ada tanggal penjualan, ID domain, ID admin, total tagihan, ada ID sebagai kunci. Lalu ada di sini buku. Nah, buku ini hanya ini kayak apa? Sebenarnya kolomnya tuh yang ini, ya, bukan di buku, ya. Nah, kolomnya itu ada harga buku, ID buku, dan quantity nanti disimpan, gitu ya. Lalu karena relasi ini sudah menjadi entitas, maka sifat relasinya itu jadi dari admin ke penjualan, dari buku ke penjualan, gitu ya. Admin ke penjualan itu one to many, buku ke penjualan itu juga one to many, gitu. Nah, sampai di sini teman-teman sudah sampai di level logical, gitu ya. Nah, ini kalau udah ditransformasikan tuh jadinya seperti ini, ya. Jadi dari si admin, tadi ada entitas dijadikan sebuah tabel. Kita demokan aja, ya, gitu ya. Jadi kita sudah mengetahui ada entitas, ada 3, ada admin, buku, dan supplier, gitu ya. Jadi teman-teman bisa pakai aplikasi ini, namanya draw.io atau dari teman-teman bisa bikinnya dari ini Google Drive, lalu bikin dokumen baru namanya draw.io, gitu ya, atau diagram atau apa, saya cek dulu, saya lupa juga namanya. New, more, lalu pilih diagrams.net nih.
atau dulu kalau nggak salah namanya itu draw.io gitu. Oke, di sini banyak ini ya, teman-teman kalau mau bikin flowchart juga bisa di sini, atau perancangan-perancangan yang lain juga bisa. Atau kalau mau teman-teman baru mau bikin IRD yang level konseptual pun di sini juga disediakan icon-iconnya gitu. Karena ini kita udah masuk ke physical, kita pilihnya yang entity relation, lalu pilih tabel gitu ya. Oke, tadi kita punya entitas yang pertama namanya admin, lalu ada supplier, lalu ada buku. Oke, di admin kita ada atribut ID, nama, email, password. ID sebagai PK, ID, nama, email, dan ada password. Oke, tadi juga disebutkan kalau nggak salah, di sini oke, enggak jadi. Oke, lalu supplier punya ISBN sebagai kunci, lalu ada yang ini deh. ID, email, nama, nomor handphone. Oke, lalu di buku kita ada ISBN, judul, harga stok. Lalu ada ID, kita set sebagai foreign key. Oke, sampai di sini bisa ditentukan relasi antara supplier ke buku ya. Jadi one to many, one-nya di supplier, many-nya di ID supplier pada buku. Oke, berikutnya kita bikin tabel dari entitas yang baru nih, penjualan ya. Namain aja penjualan gitu. Penjualan, ada ID, lalu ada tanggal penjualan, ada ID admin ya, set sebagai foreign key, lalu total tagihan, oke, lalu harga buku, ID buku, quantity. Ini kita harus bikin tabel baru lagi sebagai si detail penjualannya. Kenapa dibikin tabel detail penjualan tabel detail penjualan ini? Karena skenario nya adalah bahwa admin bisa mengirimkan penjualan, dan satu penjualan itu bisa punya banyak buku gitu ya. Makanya ID adminnya ditaruh di penjualan, lalu ID bukunya ditaruh di detail penjualan gitu ya. Kecuali kalau dibalik tuh, misal
satu buku bisa dibeli oleh admin rame-rame gitu ya. Nah itu baru ID bukunya di sini. Nah di adminnya di sini gitu. Cuman bukan itu skenario yang kita harapkan. Makanya kita taruhnya ID bukunya di sini gitu ya. Oke, yang pertama untuk di detail penjualan saya mau taruh ID penjualannya. Lalu saya bikin lagi yang kedua ISBN nya gitu ya. Kenapa saya set PK2 di sini? Karena saya mau kombinasinya itu unik terus gitu ya. Dan menariknya sebenarnya di MySQL itu satu kolom itu bisa difungsikan sebagai primary key dan juga sebagai foreign key gitu ya. Jadi PK nya itu nanti bisa ngelindungin kombinasi dua kolom ini akan selalu unik. Nah FK nya itu fungsinya sebagai penghubung ke tabel parentnya gitu ya. Nah di sini kita taruh harga buku tadi karena saya maunya tiap kali ada penjualan lalu harga buku saya simpan di sini juga karena saya takutnya di kemudian hari harga buku akan berubah gitu ya. Jadi transaksi ini akan terjaga di harga bukunya gitu. Quantity. Oke, kita define hubungan relasinya one to many dari admin one ke many di penjualan. Lalu one to many lagi, one nya di ID yang ada penjualan, lalu ke ID penjualan di detail penjualan. Oke. Lalu dari buku ke ISBN. Oke, kira-kira seperti ini ya jadinya ya. Berdasarkan dari logical concept yang kita buat, jadi di physical data model. Nah sebenarnya teman-teman juga bisa menambahkan informasi tipe kolomnya atau tipe atribut di sini. Cuman kalau di sini agak manual gini ya, kalau di diagram kayak ini harus misal kayak ini integer gitu ya. Atau teman-teman kalau mau yang lebih advance pembuatan ininya, teman-teman bisa cari aplikasi namanya Visual Paradigm. Nah, ini ada versi online nya juga, versi free nya juga ada. Tapi kalau online saya baru tahu juga, saya udah lama juga nggak pakai ini, bisa pakai ini aja. Karena soalnya saya jarang juga nentuin tipe data di sini gitu. Ada yang free, masalahnya ada untuk community version tuh ada yang free gitu ya. Oke. Nah, yang tadi sama ya. Oke, dari teman-teman ada yang pahami? Sorry, ada yang pahami, ada yang ditanyakan.